Halo semuanya, kalian tahu nggak bahwa salah satu kesamaan orang sukses adalah memiliki keunggulan dan menguasai skill-skill penting. Bayangkan kalau kalian punya 10 skill yang bakal berguna seumur hidup, pasti hidup kalian jadi lebih mudah kan? Namun, saya yakin banyak dari kalian yang belum tahu atau belum menyadari pentingnya skill-skill ini. Atau mungkin sudah tahu tapi belum menerapkannya. Jadi, simak baik-baik karena di video ini kita akan bahas 10 skill paling berharga yang bisa kalian kuasai dan akan berdampak besar pada kehidupan pribadi dan profesional kalian. Begitu kalian menguasai skill-skill ini, manfaat yang akan terus terasa selamanya. Oke, sudah siap naik level? Saksikan terus video ini sampai selesai. Oke, kita mulai dari skill pertama, yaitu belajar cara belajar. Kalian pernah nggak merasa stuck saat belajar sesuatu yang baru? Seperti sudah belajar mati-matian, tapi tidak ada progres yang berarti. Nah, itu tandanya kalian belum menguasai skill belajar cara belajar ini. Belajar cara belajar itu intinya adalah memahami cara otak kalian menyerap informasi dengan optimal. Setiap orang punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih mudah paham dengan penjelasan visual, ada yang harus mendengarkan, dan ada yang harus praktik langsung. Analogi belajar itu seperti mendaki gunung. Jika kita tidak tahu jalurnya dan tidak membawa perlengkapan yang sesuai, pasti akan susah sampai ke puncak. Tapi begitu kita paham, punya peta yang jelas, dan membawa peralatan yang lengkap, perjalanan akan lebih lancar. Dengan menguasai skill belajar, cara belajar ini, apapun yang ingin kalian pelajari akan lebih cepat dikuasai. Ini benar-benar skill fundamental yang akan mempercepat proses pengembangan diri kalian. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak yang diajari skill ini prestasi akademisnya meningkat dibandingkan yang tidak. Jadi, jangan ragu untuk meluangkan waktu mengulik dan mengeksplorasi gaya belajar yang paling cocok buat kalian. Ini adalah investasi jangka panjang yang tidak akan merugikan. Skill selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kemampuan beradaptasi. Zaman sekarang, semuanya berubah dengan cepat. Teknologi, tren, cara kerja, semuanya dinamis. Jika tidak bisa beradaptasi, kita bisa ketinggalan loh. Bayangkan, jika dilempar ke tengah hutan belantara yang asing, pasti yang ada di pikiran kita hanya bagaimana caranya bertahan hidup di sana. Situasi ini mirip dengan situasi sehari-hari kita. Untuk kalian yang masih kuliah, pasti tahu betapa masif perubahan dari belajar tatap muka ke online. Bagi yang sudah bekerja juga sama. Meeting yang dulu harus di kantor, sekarang bisa dari rumah. Makanya, kalau ingin tetap eksis dan tidak gampang kudet, kita harus punya skill adaptasi yang tinggi. Caranya bisa dimulai dari hal sederhana, seperti berani keluar dari zona nyaman, belajar hal baru, atau tidak gampang menolak perubahan. Ada kutipan bagus dari Charles Darwin. Bukan yang terkuat atau terpintar yang akan bertahan, tapi yang paling adaptif terhadap perubahan. Jadi, mau tidak mau, kita harus beradaptasi kalau mau survive. Sekarang kita beralih ke skill sering diremehkan. Kecerdasan emosional atau EQ. Jangan salah, EQ itu sama pentingnya, bahkan kadang lebih penting dari IQ. Masih banyak yang berpikir kalau jago di sekolah dan dapat nilai bagus, pasti sukses. Padahal, sukses itu bukan cuma soal kemampuan akademis, tapi lebih ke bagaimana kita bisa mengelola emosi, berempati,
dan bekerja sama dalam tim. Kita pasti pernah bertemu orang-orang yang pintar, tapi sombong, dan tidak bisa kerja sama bareng, atau yang emosinya meledak-meledak gitu saat dapat tekanan. Orang seperti itu biasanya EQ-nya rendah meskipun IQ-nya tinggi. Ada penelitian dari Universitas Harvard yang menunjukkan bahwa keterampilan lunak seperti EQ menyumbangkan 2 kali lipat lebih besar dibandingkan keterampilan teknis seperti IQ untuk kesuksesan seseorang. Dengan kecerdasan emosional yang tinggi, kita bisa tetap tenang dan berpikir jernih dalam situasi apapun, serta lebih peduli dan pengertian pada orang lain. Kualitas ini sangat dicari perusahaan, bahkan lebih dari kemampuan teknis. Selanjutnya adalah skill komunikasi yang efektif. Bagi kalian yang ingin sukses di karir atau bisnis, ini adalah kemampuan yang wajib dikuasai. Komunikasi yang efektif bukan cuma soal ngomong lancar, tapi bagaimana cara menyampaikan pesan dengan jelas, ringkas, dan persuasif, sehingga orang yang kita ajak bicara langsung paham dan tergerak untuk melakukan apa yang kita inginkan. Pernah kan mengalami loss in translation? Apa yang ada di kepala kita sebenarnya sudah jelas, tapi begitu diucapkan jadi rancu dan membingungkan. Ada beberapa tips untuk komunikasi efektif. Pertama, sebelum ngomong, perjelas dulu apa yang mau disampaikan dan apa intinya. Kedua, pilih kata-kata yang simple dan mudah dipahami. Ketiga, latih cara ngomong yang persuasif. Terakhir, selalu dengarkan dan perhatikan respon mereka. Practice makes perfect, jadi semakin sering latihan, semakin jago komunikasinya. Skill berikutnya adalah seni menjual dan negosiasi. Jangan bilang, kan gue bukan sales atau marketing gitu. Karena menjual dan negosiasi bukan cuma berlaku di dunia bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah menjual ide, opini, atau diri sendiri. Entah itu saat interview kerja, PDKT sama gebetan, atau meyakinkan orang tua untuk dapat izin hangout. Seni menjual dan negosiasi sudah jadi bagian dari hidup kita. Makanya penting untuk dikuasai. Tips untuk jago negosiasi: pertama, riset dulu sebanyak mungkin tentang apa yang mau dinegosiasikan. Kedua, tebak apa kira-kira keinginan dan kebutuhan pihak lawan. Ketiga, tetap tenang dan jangan gampang kepancing emosi. Terakhir, jangan takut untuk memberi dan menerima tawaran. Seni menjual dan negosiasi butuh latihan, pekah pada lawan bicara, dan kreatif untuk saling menguntungkan. Skill yang sering diabaikan adalah mendengarkan dengan seksama. Mendengarkan orang itu beda dengan sekedar mendengar. Mendengarkan dengan seksama butuh fokus, empati, dan kesabaran ekstra. Semua orang ingin didengarkan dan dimengerti. Ada pepatah lama, Tuhan memberi kita 2 telinga dan 1 mulut supaya kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Tips menjadi pendengar yang baik. Pertama, fokus 100% pada lawan berbicara. Kedua, distance between the lines. Perhatikan nada bicara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Ketiga, jangan buru-buru memotong pembicaraan atau memberi solusi. Terakhir, ulangi poin-poin utama yang mereka sampaikan. Jangan lupa untuk selalu open-minded dan tidak judgmental. Setiap orang punya pandangan dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Jadi, dengan mendengarkan, kita bisa memahami perspektif mereka. Skill berikutnya adalah motivasi diri. Musuh terbesar kita dalam mencapai sukses adalah diri kita sendiri. Seringkali yang membuat kita terhambat bukan kendala eksternal, tapi internal. Obrolan kita dengan diri sendiri bisa menjadi sugesti untuk bawah sadar kita. Kalau self-talk kita positif,
motivasi internal kita bagus. Kalau isinya kekhawatiran dan pesimisme, kita ya jadi malas. Ada penelitian tentang Pygmalion Effect yang menunjukkan bahwa self-talk positif bisa meningkatkan prestasi. Jadi lebih aware dengan obrolan kita dengan diri sendiri. Ganti kata-kata pesimis dengan optimis. Misalnya, aduh, gue nggak bisa. Diganti, gue pasti bisa kalau berusaha. Skill kedua, setelah motivasi diri adalah disiplin diri. Disiplin diri penting untuk kesuksesan karena tanpa disiplin, rencana dan target kita tidak akan tercapai. Orang sukses selalu mengutamakan disiplin. Mereka melakukan apa yang harus dilakukan meski malas. Disiplin bukan berarti kaku, tapi kita bisa reward diri sendiri setelah konsisten. Skill selanjutnya adalah manajemen waktu. Ini pengembangan dari disiplin diri. Manajemen waktu penting untuk mengoptimalkan waktu yang terbatas. Tips manajemen waktu pertama, bikin skala prioritas di awal hari. Kedua, buat jadwal harian dan berusaha stick to it. Ketiga, hindari multitasking. Terakhir, belajarlah untuk bilang tidak pada hal-hal yang tidak penting. Skill terakhir adalah self-respect. Menghargai diri sendiri. Self-respect adalah memperlakukan dan memandang diri kita dengan penuh martabat. Jangan insecure atau terlalu sering minta validasi dari orang lain. Self-respect adalah pertahanan kita dari ekspektasi dan penilaian orang lain yang tidak perlu. Cara membangun self-respect pertama, kenali strength dan weakness kita. Kedua, belajarlah untuk memberi batasan dan berani bilang tidak. Ketiga, bersikap baik dan penuh kasih sayang pada diri sendiri. Terakhir, biasakan untuk merayakan setiap keberhasilan kecil yang sudah dicapai. Jadi, setelah kita bahas tuntas 10 skill yang bakal berguna seumur hidup ini, semoga kalian dapat pencerahan dan makin termotivasi untuk terus upgrade diri. Coba pilih satu skill yang menurut kalian paling perlu diasah dan praktekin salah satu tips yang sudah dikasih selama seminggu ke depan. Jangan lupa share perkembangan kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.